Hai, aku Sandra, pendaki pemula. Hari ini aku mau ajak kamu ikut seru-seruan naik Gunung Prau via Dwarawati. Sekalian kita review juga 4 jalur lainnya biar kamu nggak bingung pilih rute. So stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, and of course subscribe. Let's go! Registrasi super easy, no drama, no queue, just go. Start dari base camp pukul 5:34. The first 5 minutes, not gonna lie, it's a little bit shocking. Tangga tanah, badan belum on, dan napas masih nyari ritme. Tapi 5 menit kemudian, badan mulai adaptasi. And after that, it felt surprisingly light. Kayak jalan santai tapi naik, pelan-pelan tapi sampai. Pos 1 Cemara Dungkar, 15 menit saja dari base camp. Sampai pukul 5:50. Treknya smooth, pemandangan manja bener deh. Compare to Patak Banteng, this is 70% easier, no kidding. This trail is beginner friendly banget, bisa buat ajak keluarga, atau ajak dia yang suka healing tapi nggak suka drama tanjakan. Lanjut ke pos 2 Semendung. Treknya mostly bonus, cuman sesekali nanjak, akar-akar pohon di mana-mana, tapi masih manageable kok. Sampai pos 2 jam 6:13. Fun fact, di sini jalur Dwarawati ketemu sama jalur Dieng. And guess who I met? Banyak pendaki baru. Dari pos 2, kita bisa lihat Gunung Sindoro berdiri gagah. Keren banget. Next stop pos 3 Lotong. This part is so chill, I almost forgot I was hiking. Pohon-pohon besar, akar-akar cinta, literally namanya itu loh. Tapi cinta di sini bukan yang bikin baper, ini cinta dari alam, dari jalur yang pelan-pelan bikin jatuh hati. Feels like walking into someone's heart, yang adem dan welcome gitu. Karena hari sebelumnya hujan, jadi treknya agak becek ya guys. Sebelum sampai di pos 3, kita akan ketemu jalur via Kalilembu. Sampai pos 3 jam 6:49. 36 minutes, no rush. From here we go straight to the summit. This part is where you feel the burn a bit. Sampai puncak jam 7:06. Wah, rame banget. Kayak pasar kangen, semua antri foto. Tapi buatku the best spot isn't the summit. It's Sunrise Camp. Jalur dari puncak ke sana benar-benar signaturenya Gunung Prau. Teletubbies Hill, sabana yang luas, langit terbuka. Sampai di Sunrise Camp jam 7:42. Tapi no sunrise today. Sayangnya kabut tebel banget. Gunung Sindoro dan Sumbing yang biasanya jadi background utama tertutup kabut total. 2 jam nunggu, no signs of clearing. Nature said, not today. I decided to go down via Dieng. Exploring more is part of the journey. Sekalian biar komplit. Ini jadi jalur keempatku di Gunung Prau. So far, aku udah coba 4 jalur di Gunung Prau, Patak Banteng, Kalilembu, Dwarawati, dan Dieng. Jalur via Dieng dan Dwarawati tuh mirip banget. Mulai dari pos 2 udah gabung, jadi fightnya hampir sama. Landai, nyaman, dan cocok buat semua kalangan. Setelah mencoba 4 jalur pendakian Gunung Prau, akhirnya aku bisa kasih review versi aku sendiri. Tentu ini subjektif ya, based on pengalaman pribadi. Tapi semoga bisa jadi referensi kalau kamu lagi bingung milih jalur mana yang cocok buat kamu. Jalur Dwarawati, my personal favorite. Dari semua jalur yang aku coba, Dwarawati jadi yang paling aku rekomendasikan. Treknya itu loh, super friendly. Bisa dibilang ini jalur yang paling bersahabat, terutama buat pemula. Start dari base camp sampai puncak tuh rasanya smooth banget. Gak terlalu curam, gak terlalu ramai, dan vegetasinya juga adem. Kayak kamu lagi diajak jalan pelan-pelan, tanpa dipaksa. Pokoknya cocok banget buat kamu yang pengen naik gunung without suffering too much. Jalur Dieng second best. Jalur via Dieng juga sebenarnya bagus banget.
dari pos 2 ke atas jalurnya sama persis dengan Dwarawati. Bedanya menurutku, bagian dari base camp ke pos 2 itu lebih terasa nanjak, lebih banyak tanjakan panjang, dan agak sedikit lebih terbuka. But again, it's not too hard, cuma terasa sedikit lebih menantang. Jadi kalau kamu suka jalur yang agak lebih aktif di awal, Dieng bisa jadi pilihan yang solid. Jalur Patak Banteng, jalur sejuta umat. Kalau ngomongin jalur yang paling terkenal, ya ini dia, Patak Banteng. Ini jalur yang paling sering dipakai orang dan fasilitasnya pun lengkap. Salah satu keunggulannya, you can ride an ojek to pos 1. Lumayan banget, hemat tenaga di awal. Tapi kalau kamu jalan full tanpa ojek, treknya terasa cukup curam dari awal. Less bonus, more incline. Cocok buat kamu yang pengen cepat sampai puncak, tapi bukan pilihan paling santai buat yang pengen menikmati perjalanan. Jalur Kali Lembu, not really my type. Nah, terakhir jalur via Kali Lembu. Buat aku pribadi, ini jalur yang paling kurang menarik. Selain karena sepi banget, literally hampir gak ketemu pendaki lain. Treknya juga cukup panjang dan lumayan curam. Feels like a more isolated version of Patak Banteng, but longer. Buat kamu yang suka sunyi dan solo hiking, maybe you will like it. Tapi buat aku kurang vibes-nya. Too quiet, too long, and not much variety. Kalau harus aku urutin, Dwarawati paling ramah, jalur adem cocok buat semua level. Dieng, mirip Dwarawati, sedikit lebih effort di awal. Patak Banteng, terkenal tapi lumayan curam kalau tanpa ojek. Kali Lembu, terlalu sepi dan terlalu panjang buatku. Again, tiap orang beda-beda. Tapi kalau kamu pengen pendakian yang santai, aman, dan tetap indah, I'd say go with Dwarawati. No regrets.